Halo, perkenalkan nama saya Luther Swaduan Simbolon, NPM 112010101002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul mereview buku yang berjudul Theory of Personality. Oke, kali di sini saya akan menceritakan sedikit tentang buku yang saya baca, yaitu yang berjudul Theory Personality, edisi ke-7 tahun terbit 2008. Penulisnya yaitu Jess Weiss dan Gregory J. Weiss. Buku ini membahas tentang kepribadian dari sudut pandang ilmu psikologi. Dalam buku ini, saya mencatat dalam beberapa poin, yaitu pertama, apa itu kepribadian? Sebagian besar setuju bahwa kata kepribadian berasal dari bahasa Latin Yunani, yaitu mengacu pada topeng teater yang dikenakan oleh pada Romawi dalam drama Yunani waktu itu. Aktor Romawi kuno itu mengopeng atau metopeng diri mereka untuk memproyeksikan peran atau penampilan palsu. Pandangan permukaan tentang kepribadian ini tentu saja bukanlah definisi yang dapat diterima, dan dapat disimpulkan bahwa ahli teori kepribadian belum menyetujui definisi tunggal tentang kepribadian. Dapat disimpulkan bahwa pola sifat yang relatif permanen dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Dan poin kedua, penelitian dalam teori kepribadian. Teori memberi arti pada data, dan data hasil penelitian eksperimental dirancang untuk menguji hipotesis yang dihasilkan oleh teori-teori tersebut. Namun, tidak semua data mengalir dan penelitian eksperimental. Sebagian besar berasal dari pengamatan dan tingkah laku setiap hari. Mengamati berarti memperhatikan sesuatu. Memperhatikan, Anda telah mengamati kepribadian manusia hampir selama kita masih hidup. Kemudian yang poin ketiga yaitu teori psikoanalitik. Teori psikoanalisis adalah teori yang paling terkenal dari semua teori kepribadian. Teori ini dibuat oleh Sigmund Freud. Dalam teorinya dapat ada beberapa pendapat tentang Freud, yaitu Freud mengurangi semua motivasi seks dan agresi. Kemudian Freud berasumsi bahwa seorang memiliki sedikit atau tidak ada pilihan dalam membentuk kepribadian mereka. Dan ketiga, asumsi Freud bahwa perilaku saat ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu atau kejadian yang sudah lampau. Kemudian, bahwa pikiran bawah sadar tingkat prasadar dari pikiran mengandung semua elemen yang tidak disadari, tetapi dapat menjadi sadar, baik dengan mudah atau dengan beberapa kesulitan. Isi alam bawah sadar berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah persepsi sadar. Apa seseorang rasakan adalah sadar hanya untuk masa sementara. Ia dengan cepat masuk ke alam bawah sadar ketika fokus perhatian bergeser ke ide lain. Kesadaran yang memainkan peran yang relatif kecil dalam teori psikoanalitik dapat definisikan unsur mental dan kesadaran pada suatu titik waktu tertentu. Yang keempat, teori kepribadian psikologi individu. Teori ini dibuat oleh Alfred Adler pada tahun 1964. Beberapa asumsi Adler di dalam teorinya ini adalah satu kekuatan dinamis di balik perilaku orang adalah perjuangan untuk sukses atau keunggulan. Yang kedua, persepsi subjektif orang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Yang ketiga, kepribadian adalah kesatuan dan konsistensi diri. Yang keempat, nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang sosial mereka. Kemudian kelima, struktur kepribadian yang konsisten dengan diri sendiri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan keenam, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia. Dari teori ini tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan persatuan dengan orang lain atau kepentingan sosial melekat pada orang lain dan sekitar kita. Standar tertinggi untuk kesehatan psikologis. Lebih khusus lagi, prinsip utama teori Adler ini bisa dijadikan nyata dalam bentuk garis besar. Kemudian poin kelima yaitu teori kepribadian psikologi analitik. Teori ini dikemukakan oleh Carl Gustav Jung pada tahun 1961. Teori kepribadian yang terpisah yang disebut psikologi analitik, yang bertumpu pada asumsi bahwa
Fenomena okultisme dapat dan memang mempengaruhi kehidupan orang. Jung percaya bahwa kita masing-masing dimotivasi tidak hanya pengalaman yang tertekan, tetapi juga oleh pengalaman emosional tertentu yang diwarisi oleh nenek moyang kita terdahulu. Terus beberapa elemen ketidaksadaran kolektif menjadi sangat berkembang dan disebut arkatipe. Pola dasar yang paling eksklusif adalah gagasan realitif diri yang hanya dapat dicapai dengan mencapai keseimbangan antara berbagai kekuatan yang berkelawanan dengan kepribadian kita tersendiri. Dengan demikian, teori Jung adalah ringkasan yang berlawanan, orang-orang introvert dan ekstrovert, rasional dan irasional, laki-laki dan perempuan, sadar dan tidak sadar, dan didorong oleh peristiwa masa lalu sambil ditarik oleh ekspektasi masa depan. Kemudian poin ke-6, yaitu teori relasi objek. Teori ini dikemukakan oleh Melanie Rises Klein pada tahun 1955. Teori ini menjelaskan teori hubungan objek Melanie Klein dibangun di atas pengamatan dia terhadap anak muda. Klein menekankan pentingnya 4-6 bulan pertama setelah kelahiran, kecenderungan bayi yang paling awal untuk berhubungan dengan objek parsial memberikan pengalaman mereka kualitas dan tidak realistis seperti fantasi yang mempengaruhi semua hubungan antar pribadi di kemudian hari. Dengan demikian, gagasan Klein cenderung menggeser fokus teori psikoanalitik dari tahap perkembangan berbasis organik hingga peran fantasi awal. Dalam pembentukan hubungan antar pribadi, selain Klein, ahli teori lain berspekulasi tentang pentingnya pengalaman awal anak muda dengan ibunya. Hal yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah kecakapan interpersonal adalah saya dapat mengerti bagaimana cara berbicara yang baik dengan lawan bicara saya, yaitu orang lain. Kemudian saya mempelajari bagaimana melakukan presentasi dengan baik dan benar. Hal ini sangat berguna bagi saya nantinya ke depan untuk mempresentasikan tugas akhir. Dan nanti juga dengan mempelajari cara berbicara kepada orang lain dengan baik dan benar, itu berguna buat saya untuk melakukan interview kerja saat lulus kuliah nanti. Sekian dari saya jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih.